Rizki adalah jatah, kerja adalah ibadah. Begitu banyak orang yang sholat tidak amanat sama sekali, tidak ada kejujuran, tidak ada amanah, suka merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para asatid, para sesepuh, bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus beliau Al-Ustaz Usyairi yang hadir bersama kita memberkahi majelis. Yang kita hormati Bapak Ustaz Dono dan sahibul bait pada malam hari ini, Bapak Adi Wijanarko sekeluarga yang hadir, kemudian segenap sahabat hadirin baik yang ada di dunia nyata ataupun yang ada di alam gaib. Sedaya niki wonten alam nyata napa alam gaib? Nyata. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Betapa banyak orang-orang yang sibuk sehingga tidak bisa hadir, dan juga betapa banyak orang-orang yang sakit sehingga juga dia berhalangan hadir. Makanya kita bersyukur kepada Allah, berkat nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah ini, kita bisa sama-sama hadir di majlis ini yang insya Allah kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niki makin lama makin turun. Ini mana ini? Agak didorong ini. Oh, dan masya Allah. Memang segala sesuatu itu butuh ilmu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian dari kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 permasalahan agama yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Semoga kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita sudah sampai ke pembahasan yang ketujuh. Dikatakan al-aslu sabi' fi talabil halal. Ada pokok yang ketujuh dari agama kita ini, yaitu agama Islam, yaitu tema tentang mencari makanan harta yang halal. Dan ini kenapa ditulis di sini? Pastinya Imam Ghazali tidak menulis sesuatu yang tidak bernilai. Artinya di sini beliau menulis bab khusus untuk mencari harta dan makanan serta minuman yang halal. Berarti ini memiliki kedudukan di dalam syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Allah memperhatikan hal ini. Begitu juga dengan Kanjeng Nabi. Oleh karena itu setiap muslim juga harus memperhatikan apa yang menjadi perhatiannya Allah Subhanahu
wa taala. Disebutkan di sini beliau menukil firman Allah. Allah berfirman, "Kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik. Yang baik di sini maksudnya apa? Yang halal, yang thayyib. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik. Halo. Halo. Alhamdulillah. Makanlah makanan yang baik wahai orang-orang yang beriman. Panjenengan tiang-tiang beriman apa mboten? Tiang-tiang beriman apa mboten? Insyaallah beriman nggih. Insyaallah beriman. Kalau panjenengan benar-benar beriman, perintah Allah, kulu minat thayyibati, makanlah makanan yang baik, wa'malu shaliha, kemudian beramal saleh. Di sini Imam Ghazali menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk makan makanan yang baik bersamaan dengan perintah untuk ngibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kedudukan mencari harta yang baik, yang halal itu sebanding dengan beramal soleh. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ulama kita menjelaskan bahwa kerja itu bukan untuk mencari rezeki, bukan. Kerja itu bukan untuk menghasilkan rezeki, bukan. Karena yang membagi, yang memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa itu kerja? Kerja itu adalah ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Rezeki adalah jatah, kerja adalah ibadah. Makanya di dalam ayat ini disebutkan bersama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik, kemudian beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa dipahami kata para ulama, ibadah tidak akan baik kalau misalnya makanannya nggak baik. Tapi kalau makanannya baik, hartanya baik, insya Allah ibadahnya baik. Dan ini insya Allah akan lebih dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis disebutkan thalabul halali fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari makanan harta yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim ba'dal fariidah, setelah kewajiban utama. Apa kewajiban utama? Yaitu iman kepada Allah, kemudian menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat. Bukan hal yang remeh mencari makanan dan harta yang halal ini, hadirin yang dirahmati Allah. Orang yang ibadah banyak, sholatnya tidak pernah ditinggal, tapi setiap hari makan makanan yang haram, itu sholatnya tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini sudah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman pada umatku, orang yang sholat, rubba musallin, begitu banyak orang yang sholat, la amanata lahu, tidak amanat sama sekali, tidak ada kejujuran, tidak ada amanat, suka merugikan orang lain. Wonten apa wonten iki? Wonten napa wonten nggih? Enten, susah dibahasanya. Ada atau tidak ada kira-kira nih? Ada nggih? Tidak ada. Kalau di sini tidak ada, insyaallah. Tidak ada bedanya. Di sini insyaallah tidak ada. Ada yang jauh di sana, 3 meter dari saya.
Ya, orang sholat tapi tidak ada amanat, tidak jujur, akhlaknya tidak ada. Akhirnya apa? Merusak citra orang-orang yang sholat. Ngapain sholat? Lebih baik jadi orang baik. Ini ada banyak orang sholat tapi korupsi, banyak orang sholat tapi tidak jujur, banyak orang sholat tapi sering makan makanan yang haram. Akhirnya apa? Yang rusak sholatnya. Pandangan orang terhadap sholat jadi rusak. Sama juga orang yang pakai jilbab, kerudung, seorang wanita yang pakai kerudung tapi dia tidak menjaga akhlaknya. Akhirnya apa? Yang disalahkan kerudungnya. Ngapain pakai kerudung tapi mulutnya tidak bisa dijaga? Lebih baik saya tidak pakai kerudung tapi mulut saya bisa dijaga. Ini benar atau salah nih? Salah apa benar nih? Salah. Daripada memakai kerudung di kepala, lebih baik kerudung hatinya dulu. Piye caranya nih Bang? Jilbabkan hati dulu. Hatinya dijilbabkan. Ya, maksudnya ini. Nah, inilah yang akan menjadi malapetaka. Ketika syariat itu disalahkan karena apa? Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia seperti menjalankan syariat, akan tetapi banyak sisi-sisi dalam agama ini tidak dia jalankan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang sholat tidak punya amanah, dan penyebab utamanya adalah sembarangan, tidak hati-hati dalam makan, minum, dan mencari harta. Pokoknya prinsipnya 3H: halal, haram, hantam. Ini masalah itu. Ini masalah. Masalah nama boten ini. Masalah. Insya Allah di sini jangan gitu, nggih. Harus nyari yang halal supaya ibadahnya maksimal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Terlanjur. Oh. Ini katanya sudah terlanjur. Gimana nih kalau sudah terlanjur? Ya kalau sudah terlanjur ya urusan jenengan gitu. Kalau sudah terlanjur ya berarti namanya orang yang salah itu harus bertobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Kalau misalnya dia sudah tobat sama Allah, maka langkah selanjutnya dia itu minta maaf atau minta keridhaan atau mengembalikan harta ataupun makanan yang diambil dari orang lain. Itu. Maka insya Allah setelah itu dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi tidak ada kata terlambat selama masih hidup. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nah itu baru terlambat. Tapi selama masih hidup masih ada jalan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian di sini disebutkan fadilah dari kita itu mencari harta yang halal.